Tersembunyi dari orang bijak, Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara-saudari, satu hal yang sering menjadi penghalang bagi kita untuk mendengar suara Tuhan adalah kebijaksanaan kita sendiri. Kadang kita merasa sudah cukup tahu, sudah cukup berpengalaman. Kita tanpa sadar menempatkan diri sebagai guru, bukan lagi murid. Kita mulai berpikir bahwa kita sudah punya hikmat yang cukup, pengalaman yang cukup untuk mengalami segala tantangan hidup. Dari situ, kita menjadi cepat menilai kelemahan orang lain. Tetapi tidak lagi sadar bahwa kita sendiri pun masih butuh pertumbuhan dan bimbingan dari Tuhan. Itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi di zaman Yesus. Mereka itu ahli agama, orang-orang yang paling tahu tentang hukum Taurat dan ajaran Tuhan. Tetapi ironisnya, mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Mereka tahu banyak hal tentang Tuhan, tapi tidak benar-benar mengenalnya. Karena itu, Yesus bersyukur kepada Bapa, sebab kebenaran rohani tidak diungkapkan kepada orang yang merasa dirinya bijak dan pandai, melainkan kepada mereka yang rendah hati, yang menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan dan pewahyuan dari Tuhan sendiri. Bila kita perhatikan, ketika para pemimpin agama mengalami kejatuhan rohani, banyak orang yang terkejut. Namun seharusnya kita tidak heran, sebab justru orang yang paling tahu kadang menjadi yang paling sulit diajar. Pengetahuan yang penuh, yang banyak, tanpa kerendahan hati, mudah berubah jadi kesombongan. Dan kesombongan menutup hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Lalu gimana kita tahu kalau kita seperti orang Farisi? Tandanya sederhana. Tak mau lagi diajar. Tidak punya hati untuk diajar. Ketika kita berhenti mencari kehendak Tuhan karena merasa sudah tahu apa yang Allah pikirkan. Ketika kita lebih senang menasihati orang lain, tapi menolak untuk dinasihati. Saat kita merasa bisa menolong banyak orang dalam hal rohani, tapi tidak seorang pun yang bisa kita perkenankan menolong kita. Saat itulah kita sedang berjalan di jalan yang sama seperti orang Farisi. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan biarkan pengetahuan yang kita miliki hari ini menutupi pandangan kita terhadap kebenaran yang lebih besar yang masih Tuhan ingin singkapkan. Sebab hikmat sejati bukan berasal dari akal budi kita, kekuatan kita, pengalaman kita, hikmat kita, tetapi dari hati yang mau belajar kepada Allah. Tuhan masih ingin berbicara, menuntun, dan mengajar kita, tapi hanya hati yang rendah yang bisa mendengar suara Allah. Tuhan Yesus memberkati.